Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semua, peserta PPG yang hari ini sudah memasuki untuk modul 2, yaitu modul pedagogik, yang tidak lama lagi tentunya Bapak Ibu akan mengikuti tes akhir modul untuk modul pedagogik. Saya akan di sini membagikan informasi berkenaan dengan tes akhir modul. Kira-kira soal yang akan keluar seperti apa begitu. Jadi prediksi yang akan saya berikan kepada Bapak Ibu sebagai bahan latihan Bapak Ibu dalam menghadapi tes akhir modul pedagogik ini. Jadi ketentuannya untuk tes akhir modul ini Bapak Ibu akan diberikan waktu selama 75 menit. Kemudian Bapak Ibu akan memperoleh 50 soal. Untuk waktunya memang belum ditentukan saat ini. Nanti jika sudah mendekati akhir untuk penyelesaian modul ini, karena setiap modul itu membutuhkan waktu 10 hari, dan kemudian ketika saya memberikan informasi ini sudah setengah perjalanan Bapak Ibu. Mudah-mudahan 1-2 hari ke depan akan muncul jadwal berkenaan dengan tes akhir modul pedagogik ini. Dan kemudian Bapak Ibu mohon ketika mengerjakan tes akhir modul betul-betul hati-hati, diteliti. Ketika satu kali mengerjakan kemudian nilainya belum mencapai 70, lebih aman 75, Bapak Ibu belum mencapai nilai 75, maka sebaiknya Bapak Ibu lakukan review terlebih dahulu. Jangan buru-buru kemudian melakukan tes ulang. Lakukan review terlebih dahulu, mana jawaban yang benar, mana jawaban yang salah. Kemudian Bapak Ibu akan memperoleh kesempatan sebanyak 3 kali begitu. Jadi ketika satu tes nilai Bapak Ibu misalnya masih memperoleh nilai di bawah 70 atau pas 70 begitu, sebaiknya Bapak Ibu melakukan review, kemudian sekali lagi dicoba untuk memperoleh nilai lebih tinggi lagi. Atau kalau Bapak Ibu ingin memperoleh nilai yang lebih baik lagi, mungkin bisa memanfaatkan sebanyak 3 kali. Baik Bapak Ibu, saya akan membagikan informasi berkenaan dengan prediksi apa saja soal yang akan keluar berkenaan dengan tes akhir modul pedagogik ini. Kita mulai Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin bisa sembari nanti memberikan jawabannya di kolom chat sembari saya membagikan informasi ini ya Bapak Ibu. Semisal nomor 1 nanti jawabannya A atau B bisa disampaikan di kolom chat, sekaligus Bapak Ibu bisa berlatih berkenaan dengan soal-soal yang nantinya bisa keluar. Saya hanya memberikan prediksi ya Bapak Ibu ya. Baik, yang pertama, keuntungan utama penerapan model PBL dalam pembelajaran adalah A. Meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah siswa. B. Memudahkan guru dalam menyampaikan seluruh materi dalam waktu singkat. C. Mengurangi beban guru karena siswa belajar secara mandiri. Yang D. Mengutamakan kecepatan siswa dalam menyelesaikan tugas dibandingkan pemahaman mendalam. Yang E. Membantu siswa menghafal konsep-konsep penting dalam pembelajaran. Kira-kira menurut Bapak Ibu jawaban yang benar apa? A. Meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Soal nomor 2. Strategi yang paling efektif dalam mengevaluasi keberhasilan pembelajaran berbasis masalah adalah A. Memberikan tes pilihan ganda untuk mengukur pemahaman teori siswa. B. Menilai proses berpikir siswa melalui portofolio dan refleksi pembelajaran. C. Mengamati keterampilan siswa dalam mengerjakan soal secara individu. D. Memeriksa catatan siswa untuk memastikan mereka mencatat semua informasi penting. E. Melihat hasil akhir proyek atau solusi yang dihasilkan oleh kelompok siswa. Jawabannya adalah B. Menilai proses berpikir siswa melalui portofolio dan refleksi pembelajaran. Soal nomor 3. Dalam pembelajaran berbasis masalah atau PBL, peran guru lebih menekankan pada A. Menyampaikan materi secara langsung agar siswa lebih memahami konsep. B. Memberikan petunjuk dan membimbing siswa dalam mengidentifikasi masalah.
C. Memfasilitasi diskusi kelompok dan mengarahkan siswa mencari solusi sendiri. D. Menguji pemahaman siswa dengan kuis dan ujian sebelum memberi materi tambahan. E. Membiarkan siswa menemukan solusi sendiri tanpa arahan apapun dari guru. Jawabannya adalah C. Memfasilitasi diskusi kelompok dan mengarahkan siswa mencari solusi mandiri. Soal nomor 4. Dalam model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL, peran utama guru adalah A. Memfasilitasi proses pembelajaran dengan memberikan panduan dan sumber daya yang relevan. B. Membantu siswa dalam melakukan refleksi dan evaluasi terhadap proyek yang telah dikerjakan. C. Menyampaikan seluruh materi terlebih dahulu sebelum siswa memulai proyeknya. D. Memberikan umpan balik selama proses pengerjaan proyek agar siswa dapat melakukan perbaikan. E. Membiarkan siswa bekerja sepenuhnya tanpa campur tangan guru agar mereka lebih mandiri. Jawaban untuk soal nomor 4 adalah A. Memfasilitasi proses pembelajaran dengan memberikan panduan dan sumber daya yang relevan. Soal nomor 5. Salah satu indikator keberhasilan pembelajaran berbasis masalah adalah A. Siswa mampu menghafal dan mengulang konsep yang diajarkan guru. B. Siswa aktif bertanya dan berdiskusi untuk menemukan solusi masalah. C. Guru dapat menyelesaikan seluruh materi yang telah direncanakan. D. Siswa mengerjakan tugas yang diberikan tanpa harus berdiskusi. E. Seluruh siswa mendapat nilai tinggi dalam ujian akhir tanpa refleksi pembelajaran. Jawaban soal nomor 5 adalah B. Siswa aktif bertanya dan berdiskusi untuk menemukan solusi masalah. Soal nomor 6. Apa tujuan utama dari pendekatan differentiated instruction dalam pembelajaran? A. Memberikan pengalaman belajar yang sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil belajar siswa. B. Menyesuaikan materi hanya bagi siswa dengan kesulitan belajar. C. Mengajarkan materi yang sama dengan metode yang seragam untuk semua siswa. D. Menggunakan asesmen untuk mengelompokkan siswa ke dalam level tahap. E. Memberikan tugas tambahan bagi siswa dengan nilai rendah. Soal nomor 6, jawabannya adalah A. Memberikan pengalaman belajar yang sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil belajar siswa. Soal nomor 7. Menurut teori diferensiasi, pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan prinsip dasar diferensiasi? A. Guru harus menggunakan satu metode mengajar untuk semua siswa agar adil. B. Guru harus menyesuaikan materi, proses, dan produk pembelajaran berdasarkan minat, kesiapan, dan profil belajar siswa. C. Guru hanya perlu fokus pada siswa yang memiliki kemampuan akademik tinggi. D. Guru harus menghilangkan penilaian untuk mengurangi tekanan pada siswa. E. Guru harus memberikan materi yang sama pada semua siswa tanpa mempertimbangkan perbedaan individu. Jawaban nomor 7 adalah B. Guru harus menyesuaikan materi, proses, dan produk pembelajaran berdasarkan minat, kesiapan, dan profil belajar siswa. Soal nomor 8. Bagaimana cara guru menyesuaikan proses
dalam pembelajaran diferensiasi? A. Memberikan pilihan aktivitas berdasarkan gaya belajar siswa. B. Memastikan semua siswa menyelesaikan tugas yang sama dalam waktu yang sama. C. Menyediakan tambahan waktu hanya bagi siswa dengan kesulitan belajar. D. Menggunakan satu metode pengajaran yang dirancang untuk mayoritas siswa. E. Menawarkan kegiatan berbasis proyek bagi siswa yang lebih cepat menyelesaikan tugas. Jawaban soal nomor 8 adalah A. Memberikan pilihan aktivitas berdasarkan gaya belajar siswa. Soal nomor 9. Dalam tahap identifikasi masalah pada model PBL, hal utama yang perlu dilakukan siswa adalah A. Menyusun hipotesis berdasarkan informasi yang telah diberikan oleh guru. B. Menganalisis permasalahan dari berbagai sudut pandang berdasarkan data yang dikumpulkan. C. Mencari jawaban langsung dari buku teks atau materi yang diberikan guru. D. Menunggu arahan guru dalam menentukan langkah-langkah penyelesaian. E. Langsung membuat solusi tanpa memahami latar belakang masalah. Jawaban nomor 9 adalah B. Menganalisis permasalahan dari berbagai sudut pandang berdasarkan data yang dikumpulkan. Soal nomor 10. Dalam praktik, differentiated instruction produk mengacu pada A. Cara siswa menunjukkan pemahaman mereka dalam berbagai format sesuai preferensi mereka. B. Tes tertulis standar yang digunakan untuk semua siswa. C. Pemberian tugas tambahan bagi siswa yang belum mencapai standar kompetensi. D. Memberikan proyek dengan satu format tertentu yang sama untuk seluruh kelas. E. Membiarkan siswa memilih format tugas tetapi tetap mempertahankan standar akademik yang sama. Jawaban soal nomor 10 adalah A. Cara siswa menunjukkan pemahaman mereka dalam berbagai format sesuai preferensi mereka. Soal nomor 11. Jelaskan bagaimana konsep dasar differentiated learning dapat diterapkan dalam pembelajaran PAI untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam. A. Menjelaskan definisi differentiated learning tanpa contoh konkret. B. Menjelaskan definisi dan menyebutkan satu prinsip differentiated learning. C. Menjelaskan definisi, prinsip, dan memberikan satu contoh sederhana dalam PAI. D. Menjelaskan definisi, prinsip, dan memberikan contoh konkret dalam PAI dengan analisis kebutuhan siswa. E. Menjelaskan definisi, prinsip, contoh konkret, serta strategi evaluasi dampaknya dalam PAI. Jawaban soal nomor 11 adalah E. Menjelaskan definisi, prinsip, contoh konkret, serta strategi evaluasi dampaknya dalam PAI. Soal nomor 12. Dalam differentiated based learning, guru PAI harus menyesuaikan pembelajaran berdasarkan kesiapan, minat, dan profil belajar siswa. Manakah strategi berikut yang paling sesuai dengan pendekatan ini? A. Menyampaikan materi PAI secara klasikal tanpa mempertimbangkan perbedaan siswa. B. Memberikan tugas tambahan bagi siswa yang berprestasi tinggi agar mereka tidak bosan. C. Menggunakan satu metode pembelajaran tetapi menyesuaikan tingkat kesulitannya. D. Menggunakan berbagai strategi pembelajaran sesuai dengan kesiapan, minat, dan gaya belajar siswa. E. Mendesain pembelajaran yang fleksibel dengan strategi yang beragam, menggunakan asesmen formatif untuk menyesuaikan kebutuhan setiap siswa. Jawaban soal nomor 12 yaitu
Mendesain pembelajaran yang fleksibel dengan strategi yang beragam, menggunakan asesmen formatif untuk menyesuaikan kebutuhan setiap siswa. Soal nomor 13. Dalam konteks pembelajaran PAI berbasis TIPEC, bagaimana seorang guru dapat mengintegrasikan teknologi secara efektif? A. Menggunakan PowerPoint untuk menyampaikan materi secara klasikal. B. Memanfaatkan video pembelajaran untuk memperjelas konsep agama Islam. C. Menggunakan Learning Management System atau LMS untuk memberikan tugas dan materi pada siswa. D. Memadukan berbagai teknologi interaktif seperti simulasi, diskusi online, dan asesmen digital untuk meningkatkan pemahaman siswa. Mendesain pembelajaran berbasis teknologi yang sesuai dengan kebutuhan siswa, mengintegrasikan alat digital secara kreatif, dan menerapkan asesmen berbasis teknologi secara berkelanjutan. Jawaban soal nomor 13 yaitu mendesain pembelajaran berbasis teknologi yang sesuai dengan kebutuhan siswa, mengintegrasikan alat digital secara kreatif, dan menerapkan asesmen berbasis teknologi secara berkelanjutan. Soal nomor 14. Bagaimana penerapan TIPEC dalam pembelajaran PAI dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa? A. Siswa menghafal ayat dan hadis menggunakan aplikasi digital. B. Guru memberikan materi dengan ceramah lalu menguji pemahaman siswa melalui ujian daring. C. Siswa diberikan akses ke sumber digital untuk mengeksplorasi berbagai tafsir Al-Quran dan hadis. D. Guru memandu siswa dalam menganalisis dan membandingkan berbagai pandangan ulama melalui diskusi berbasis platform digital. Siswa secara mandiri meneliti, mengevaluasi, dan menyajikan analisis mereka tentang isu-isu Islam kontemporer menggunakan berbagai media teknologi. Jawaban nomor 14 yaitu Siswa secara mandiri meneliti, mengevaluasi, dan menyajikan analisis mereka tentang isu-isu Islam kontemporer menggunakan berbagai media teknologi. Soal nomor 15. Seorang guru PAI ingin menggunakan teknologi untuk memfasilitasi pembelajaran berbasis problem project based learning. Strategi mana yang paling sesuai dengan pendekatan TIPEC? A. Siswa menonton video ceramah keagamaan di YouTube dan merangkum isinya. B. Guru meminta siswa membuat presentasi PowerPoint tentang sejarah Islam. C. Siswa melakukan penelitian daring mengenai dampak media sosial terhadap akhlak remaja dan menyajikannya dalam bentuk esai digital. D. Siswa mengembangkan proyek dakwah digital dengan berbagai media, boleh blog, podcast, atau video interaktif, dan mempresentasikannya dalam forum diskusi daring. Siswa secara kolaboratif merancang kampanye edukasi Islam berbasis multimedia menggunakan berbagai teknologi, website, animasi, dan media sosial, serta mengukur dampaknya melalui data analitik digital. Jawaban soal nomor 15 yaitu yang Siswa secara kolaboratif merancang kampanye edukasi Islam berbasis multimedia menggunakan berbagai teknologi, website, animasi, dan media sosial, serta menggunakan dampaknya melalui data analitik digital. Soal nomor 16. Dalam pembelajaran PAI berbasis TIPEC, bagaimana cara terbaik untuk menyesuaikan teknologi dengan prinsip pedagogi yang efektif? A. Memilih teknologi tanpa mempertimbangkan kesesuaian dengan metode pembelajaran. B. Menggunakan teknologi hanya untuk membuat pembelajaran lebih menarik. C. Mengintegrasikan teknologi yang mendukung interaksi siswa dalam pembelajaran berbasis diskusi. D. Menggunakan teknologi untuk memperkuat strategi pembelajaran aktif seperti eksplorasi mandiri dan pembelajaran berbasis proyek. Menyesuaikan teknologi dengan kebutuhan pembelajaran, memastikan keselarasan dengan strategi pedagogis, dan terus mengevaluasi efektivitas penggunaan dalam meningkatkan pemahaman siswa.
Jawaban soal nomor 16 yaitu E. Menyesuaikan teknologi dengan kebutuhan pembelajaran, memastikan keselarasan dengan strategi pedagogis, dan terus mengevaluasi efektivitas penggunaannya dalam meningkatkan pemahaman siswa. Soal nomor 17. Dalam konsep TPEC, bagaimana peran Content Knowledge atau CK dalam pembelajaran PAI yang berbasis teknologi? A. Hanya mengandalkan buku teks sebagai sumber utama materi. B. Menggunakan teknologi untuk menampilkan konten secara visual tanpa penguatan pemahaman. C. Mengombinasikan berbagai sumber digital untuk memperkaya materi keislaman. D. Memilih teknologi yang membantu siswa mengeksplorasi dan memahami konten Islam secara lebih dalam. E. Mengembangkan pembelajaran yang menghubungkan teori dan praktik Islam dengan teknologi, serta memberikan pengalaman belajar yang interaktif dan kontekstual. Jawaban soal nomor 17 yaitu E. Mengembangkan pembelajaran yang menghubungkan teori dan praktik Islam dengan teknologi, serta memberikan pengalaman belajar yang interaktif dan kontekstual. Soal nomor 18. Seorang guru ingin menggunakan teknologi untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap hukum Islam atau fikih. Strategi mana yang paling efektif? A. Siswa membaca buku teks digital tentang fikih. B. Guru menampilkan video tentang praktik ibadah sehari-hari. C. Siswa mengakses aplikasi simulasi interaktif tentang praktik ibadah. D. Siswa berdiskusi dan menganalisis kasus fikih melalui forum daring berbasis teknologi. E. Siswa menggunakan berbagai teknologi untuk mengeksplorasi, menganalisis, dan membuat simulasi hukum fikih dalam konteks kehidupan nyata, serta mempresentasikannya dalam platform digital. Soal nomor 18 jawabannya yaitu E. Siswa menggunakan berbagai teknologi untuk mengeksplorasi, menganalisis, dan membuat simulasi hukum fikih dalam konteks kehidupan nyata, serta mempresentasikannya dalam platform digital. Soal nomor 19. Bagaimana pendekatan mindful learning dapat diterapkan dalam pembelajaran PAI? A. Siswa membaca teks Al-Quran dan hadis tanpa refleksi terhadap maknanya. B. Siswa hanya mendengarkan ceramah agama tanpa keterlibatan aktif. C. Siswa terlibat dalam diskusi mendalam dan praktik ibadah dengan kesadaran penuh. D. Siswa melakukan refleksi atas ajaran Islam dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi. E. Siswa menginternalisasi nilai-nilai Islam melalui meditasi reflektif, praktik ibadah yang khusyuk, dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban nomor 19 yaitu E. Siswa menginternalisasi nilai-nilai Islam melalui meditasi reflektif, praktik ibadah yang khusyuk, dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Soal nomor 20. Bagaimana strategi terbaik untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna, meaningful learning, dalam PAI? A. Siswa hanya menghafal ayat-ayat Al-Quran dan hadis tanpa memahami maknanya. B. Guru memberikan materi secara tekstual tanpa menjelaskan relevansi dengan kehidupan siswa. C. Siswa mengaitkan pembelajaran PAI dengan tantangan dunia nyata melalui proyek sosial. D. Siswa merancang solusi berbasis nilai Islam untuk permasalahan sosial dan menerapkannya dalam aksi nyata. E. Siswa berdiskusi tentang makna ajaran Islam dalam konteks sosial saat ini. Jawaban nomor 20 yaitu D. Siswa merancang solusi berbasis nilai Islam untuk permasalahan sosial dan menerapkannya dalam aksi nyata. Soal nomor 21. Dalam pembelajaran PAI, bagaimana joyful learning dapat diterapkan secara efektif? A. Guru mengintegrasikan teknologi interaktif seperti kuis digital dalam pembelajaran. B. Guru hanya menggunakan metode ceramah tanpa interaksi.
C. Siswa diajak bermain game edukatif tanpa adanya refleksi mendalam. D. Pembelajaran dirancang dengan pendekatan gamifikasi, seni, dan pengalaman kolaboratif yang menyenangkan sekaligus membangun pemahaman dan kecintaan pada ajaran Islam. Kemudian yang E, siswa terlibat dalam kegiatan kreatif seperti drama keislaman, musik religi, atau proyek multimedia berbasis Islam. Jawaban yang tepat untuk nomor 21 yaitu D. Soal nomor 22. Seorang guru PAI ingin menerapkan mindful learning dalam memahami konsep ihsan. Strategi mana yang paling tepat? A. Meminta siswa menuliskan pengertian ihsan tanpa menganalisisnya lebih lanjut. B. Menjelaskan definisi ihsan secara teoritis tanpa keterlibatan siswa. C. Siswa melakukan studi kasus tentang penerapan ihsan dalam kehidupan nyata. D. Siswa secara aktif mempraktikkan ihsan melalui kegiatan reflektif, meditasi spiritual, dan proyek sosial berbasis kasih sayang serta keikhlasan. E. Guru membimbing siswa dalam latihan kesadaran kontemplatif praktis untuk merasakan makna ihsan dalam ibadah dan interaksi sosial. Jawaban nomor 22 yaitu E. Guru membimbing siswa dalam latihan kesadaran kontemplatif praktis untuk merasakan makna ihsan dalam ibadah dan interaksi sosial. Soal nomor 23. Bagaimana pembelajaran PAI berbasis meaningful learning dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang toleransi beragama? A. Siswa hanya menghafal ayat dan hadis tentang toleransi. B. Siswa melakukan wawancara dengan tokoh lintas agama untuk memahami perspektif yang berbeda. C. Guru menjelaskan teori toleransi tanpa contoh aplikatif. D. Siswa mengembangkan proyek kolaboratif lintas agama yang menumbuhkan pemahaman dan empati dalam keberagaman. E. Siswa membahas kasus toleransi beragama di Indonesia melalui diskusi kelompok. Jawabannya adalah D. Siswa mengembangkan proyek kolaboratif lintas agama yang menumbuhkan pemahaman dan empati dalam keberagaman. 24. Dalam konteks joyful learning, bagaimana cara terbaik bagi guru untuk mengajarkan konsep syukur kepada siswa? A. Siswa mengembangkan proyek hari syukur di mana mereka menunjukkan rasa syukur melalui aksi sosial. B. Meminta siswa menuliskan daftar hal-hal yang mereka syukuri. C. Mengajarkan konsep syukur dengan ceramah dan pemberian tugas membaca. D. Pembelajaran berbasis pengalaman, di mana siswa menjalani tantangan hidup sederhana selama sehari, lalu merefleksikan dan mengekspresikan syukur dalam bentuk seni, cerita, atau media kreatif lainnya. E. Siswa membuat jurnal syukur dan berbagi pengalaman dalam kelompok. Jawaban nomor 24 yaitu D. Pembelajaran berbasis pengalaman di mana siswa menjalani tantangan kehidupan sederhana selama sehari, lalu merefleksikan dan mengekspresikan syukur dalam bentuk seni, cerita, atau media kreatif lainnya. Soal nomor 25. Dalam konteks supervisi klinis, untuk pembelajaran PAI, bagaimana cara terbaik seorang guru dapat merefleksikan efektivitas pengajaran berdasarkan bimbingan konseling? A. Guru melakukan analisis rekaman mengajar bersama supervisor untuk mengidentifikasi area peningkatan. B. Guru hanya meminta umpan balik dari siswa tanpa diskusi lebih lanjut. C. Supervisor memberikan kritik langsung tanpa refleksi bersama guru. D. Guru membuat jurnal reflektif mengenai pengalaman mengajarnya dan mendiskusikannya dengan supervisor. E. Guru mendengarkan masukan supervisor tanpa melakukan perbaikan konkret dalam strategi mengajarnya. Jawaban nomor 25 yaitu A. Guru melakukan analisis rekaman mengajar bersama supervisor untuk mengidentifikasi area peningkatan. Nomor 26. Dalam supervisi klinis, bagaimana peran bimbingan konseling dalam meningkatkan kualitas pengajaran PAI?
A. Membantu guru menemukan solusi dalam menghadapi tantangan emosional dan pedagogis. B. Hanya menilai kinerja guru tanpa memberikan umpan balik yang membangun. C. Memberikan pendekatan berbasis refleksi dan kolaborasi untuk meningkatkan keterampilan mengajar guru. D. Fokus pada pemberian kritik terhadap kelemahan guru tanpa solusi yang jelas. E. Membantu guru dalam menghafal materi ajar tanpa mengevaluasi strategi pengajaran. Jawaban nomor 26 yaitu C. Memberikan pendekatan berbasis refleksi dan kolaborasi untuk meningkatkan keterampilan mengajar guru. Soal nomor 27. Bagaimana strategi supervisi klinis yang efektif dalam membimbing guru PAI menghadapi kesulitan mengajar siswa dengan kebutuhan khusus? A. Supervisor memberikan pelatihan dan simulasi interaktif terkait pengajaran inklusif dalam PAI. B. Guru hanya diberi teori tentang pendidikan inklusif tanpa praktik nyata. C. Guru diberi kebebasan penuh untuk menghadapi siswa tanpa bimbingan supervisor. D. Guru mendiskusikan pengalaman mengajarnya dan diberikan solusi berbasis kasus oleh supervisor. E. Supervisor hanya menilai performa guru tanpa memberikan pendampingan dalam pengajaran inklusif. Jawaban soal nomor 27 yaitu A. Supervisor memberikan pelatihan dan simulasi interaktif terkait pengajaran inklusif dalam PAI. 28. Apa langkah utama dalam pendekatan supervisi klinis untuk meningkatkan efektivitas layanan bimbingan konseling dalam pembelajaran PAI? A. Observasi, refleksi, umpan balik, dan perbaikan strategi pembelajaran. B. Supervisor hanya memberikan laporan evaluasi tanpa diskusi. C. Guru diberikan kritik tajam tanpa adanya rencana tindak lanjut. D. Guru diminta melakukan perubahan tanpa memahami alasan pedagogis di baliknya. E. Guru dan supervisor bekerja sama dalam siklus perbaikan berbasis data dan pengalaman nyata di kelas. Jawaban nomor 28 yaitu A. Observasi, refleksi, umpan balik, dan perbaikan strategi pembelajaran. Nomor 29. Bagaimana layanan bimbingan konseling dapat membantu guru PAI mengembangkan keterampilan komunikasi dalam supervisi klinis? A. Supervisor membantu guru melalui latihan komunikasi asertif dalam pembelajaran PAI. B. Guru hanya diberikan teori tentang komunikasi tanpa praktik langsung. C. Guru diberikan simulasi interaksi dengan siswa dan refleksi terhadap cara komunikasi yang digunakan. D. Guru belajar sendiri tanpa ada bimbingan dari supervisor. E. Supervisor hanya memberikan kritik terhadap komunikasi guru tanpa memberikan strategi perbaikan. Jawaban nomor 29 yaitu C. Guru diberikan simulasi interaksi dengan siswa dan refleksi terhadap cara komunikasi yang digunakan. Soal nomor 30. Bagaimana supervisi klinis dalam bimbingan konseling dapat membantu guru PAI menangani perbedaan latar belakang sosial budaya siswa? A. Supervisor memberikan pelatihan tentang pendekatan pedagogis berbasis multikulturalisme dalam PAI. B. Guru diharuskan mengadaptasi metode pengajaran tanpa memahami budaya siswa. C. Guru hanya mengajar berdasarkan kurikulum tanpa mempertimbangkan latar belakang siswa. D. Guru melakukan refleksi tentang keanekaragaman siswa melalui diskusi dengan supervisor. E. Guru menghadapi perbedaan budaya di kelas tanpa mendapatkan strategi konkret dari supervisi. Jawaban nomor 30 yaitu A. Supervisor memberikan pelatihan tentang pendekatan pedagogis berbasis multikulturalisme dalam PAI. Soal nomor 31. Dalam pembelajaran PAI yang inklusif, bagaimana guru dapat menumbuhkan empati dan toleransi antar siswa? A. Melibatkan siswa dalam kegiatan berbasis kerjasama yang mempromosikan kesetaraan dan penghargaan terhadap perbedaan.
B. Mengajarkan teori tentang toleransi tanpa implementasi nyata di kelas. C. Memberikan ceramah tentang pentingnya inklusi tanpa interaksi langsung antar siswa. D. Mengadakan diskusi dan refleksi kelompok tentang pengalaman siswa berkebutuhan khusus di sekolah. E. Mendorong siswa untuk membantu teman berkebutuhan khusus tanpa bimbingan yang jelas. Jawaban nomor 31 yaitu A. Melibatkan siswa dalam kegiatan berbasis kerjasama yang mempromosikan kesetaraan dan penghargaan terhadap perbedaan. Soal nomor 32. Apa tantangan utama dalam menerapkan pendidikan inklusi dalam pembelajaran PAI? A. Kurangnya sumber daya dan pelatihan bagi guru dalam menangani siswa berkebutuhan khusus. B. Guru hanya mengajar sesuai kurikulum tanpa adaptasi bagi siswa inklusi. C. Hambatan komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua dalam penyusunan strategi pembelajaran inklusi. D. Guru tidak memiliki akses ke teknologi pendukung pembelajaran inklusif. D. Kurangnya pemahaman teman sebaya terhadap kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Jawaban nomor 32 yaitu kurangnya sumber daya dan pelatihan bagi guru dalam menangani siswa berkebutuhan khusus. A. Nomor 33. Bagaimana seorang guru dapat mengevaluasi efektivitas pembelajaran PAI yang inklusif? A. Melakukan asesmen berbasis observasi, wawancara, dan portofolio siswa berkebutuhan khusus. B. Memberikan ujian yang sama kepada semua siswa tanpa menyesuaikan bagi siswa inklusif. C. Menggunakan asesmen formatif yang mempertimbangkan keunikan setiap siswa dalam memahami ajaran Islam. D. Hanya mengandalkan nilai ujian tertulis tanpa mempertimbangkan metode evaluasi alternatif. E. Menilai siswa berkebutuhan khusus berdasarkan standar umum tanpa mempertimbangkan kebutuhan individual. Jawabannya yaitu C. Menggunakan asesmen formatif yang mempertimbangkan keunikan setiap siswa dalam memahami ajaran Islam. Soal nomor 34. Bagaimana peran kolaborasi antara guru PAI dan guru pendamping khusus dalam pendidikan inklusi? A. Guru PAI dan guru pendamping bekerja sama dalam merancang strategi pembelajaran yang sesuai bagi siswa inklusi. B. Guru PAI mengajarkan sendiri tanpa koordinasi dengan guru pendamping khusus. C. Guru PAI hanya meminta masukan dari guru pendamping tanpa menerapkan dalam pembelajaran. D. Guru pendamping khusus menangani siswa inklusif secara terpisah tanpa keterlibatan guru PAI. E. Guru PAI mengandalkan diskusi rutin dengan guru pendamping untuk menyesuaikan metode ajar berdasarkan perkembangan siswa. Jawaban nomor 34 yaitu A. Guru PAI dan guru pendamping bekerja sama dalam merancang strategi pembelajaran yang sesuai bagi siswa inklusi. Soal nomor 35. Dalam pembelajaran PAI yang inklusif, bagaimana guru dapat membangun motivasi belajar bagi siswa berkebutuhan khusus? A. Menciptakan lingkungan belajar yang suportif, adaptif, dan berbasis kekuatan setiap siswa. B. Menyamaratakan ekspektasi tanpa mempertimbangkan keunikan siswa inklusi. C. Memberikan apresiasi atas usaha siswa dalam memahami ajaran Islam tanpa hanya berfokus pada hasil. D. Mengandalkan hukuman untuk mendisiplinkan siswa berkebutuhan khusus. E. Menerapkan metode belajar berbasis proyek dan melibatkan siswa dalam eksplorasi ajaran Islam sesuai kemampuan mereka. Jawaban nomor 35 yaitu A. Menciptakan lingkungan belajar yang suportif, adaptif, dan berbasis kekuatan setiap siswa. Nomor 36. Apa pendekatan terbaik untuk mengajarkan akhlak dalam Islam kepada siswa dengan gangguan perilaku? A. Menggunakan pendekatan berbasis kasih sayang dan refleksi terhadap konsekuensi dari setiap tindakan. B. Memberikan hukuman fisik untuk menegakkan disiplin dalam pembelajaran PAI. C. Melibatkan siswa dalam diskusi empati dan simulasi peran untuk memahami nilai-nilai Islam. D. Mengabaikan perilaku siswa dengan alasan itu bukan tanggung jawab guru PAI. E. Membantu siswa memahami nilai akhlak melalui metode pembelajaran berbasis pengalaman dan keterlibatan sosial. Jawaban nomor 36 yaitu A. Menggunakan pendekatan berbasis kasih sayang dan refleksi terhadap konsekuensi dari setiap tindakan. Soal nomor 37.
Bagaimana strategi terbaik dalam mengajarkan materi PAI kepada peserta didik Gen Z yang cenderung memiliki karakteristik digital natif? A. Memanfaatkan media digital interaksi seperti video, podcast, dan game edukatif dalam pembelajaran PAI. B. Menggunakan metode ceramah tanpa melibatkan teknologi dalam penyampaian materi. C. Memberikan tugas berbasis eksplorasi digital seperti membuat konten dakwah di media sosial. D. Mengandalkan buku teks sebagai satu-satunya sumber belajar bagi peserta didik Gen Z. E. Menggunakan aplikasi kuis interaktif dan pembelajaran berbasis gamifikasi. Jawaban nomor 37 yaitu A. Memanfaatkan media digital interaktif seperti video, podcast, dan game edukatif dalam pembelajaran PAI. Nomor 38. Bagaimana karakteristik utama peserta didik generasi Alpha yang membedakannya dari generasi Z dalam pembelajaran PAI? Generasi Alpha lebih responsif terhadap pembelajaran berbasis AI dan interaksi digital dibandingkan Gen Z. B. Generasi Alpha lebih tertarik pada pembelajaran berbasis tradisional tanpa teknologi. C. Generasi Alpha memiliki rentang perhatian lebih pendek dibandingkan dengan Gen Z, sehingga membutuhkan metode pembelajaran yang lebih visual dan dinamis. D. Generasi Alpha cenderung lebih tertutup terhadap perkembangan teknologi dalam belajar. E. Generasi Alpha memiliki kemampuan multitasking yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gen Z dalam menyerap informasi. Jawaban nomor 38 yaitu generasi Alpha memiliki rentang perhatian lebih pendek dibandingkan Gen Z, sehingga membutuhkan metode pembelajaran yang lebih visual dan dinamis. 39. Dalam menyampaikan materi PAI kepada peserta didik generasi Z dan Alpha, bagaimana cara terbaik untuk meningkatkan keterlibatan mereka? A. Menggunakan pendekatan blended learning yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dan digital. B. Menghindari penggunaan teknologi karena dianggap mengganggu fokus belajar siswa. C. Mengajak siswa untuk berpartisipasi aktif melalui proyek berbasis komunitas dan media digital. D. Menggunakan metode satu arah tanpa memberikan ruang diskusi dan eksplorasi. E. Memanfaatkan platform di media sosial untuk membangun interaksi dalam memahami nilai-nilai Islam. Jawaban nomor 39 yaitu A. Menggunakan pendekatan blended learning yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dan digital. Nomor 40. Bagaimana peserta didik generasi Alpha biasanya memproses informasi dalam pembelajaran PAI? A. Melalui pengalaman belajar berbasis visual, interaktif, dan pendekatan berbasis augmented reality. B. Mengandalkan metode ceramah tanpa eksplorasi mandiri. Menggunakan pembelajaran berbasis pengalaman dan simulasi digital. C. D. Cenderung pasif dalam menerima informasi tanpa keterlibatan aktif dalam pembelajaran. E. Lebih mudah memahami materi dengan kombinasi audio, video, dan storytelling interaktif. Jawaban nomor 40 yaitu A. Melalui pengalaman belajar berbasis visual, interaktif, dan pendekatan berbasis augmented reality. 41. Apa tantangan utama dalam mengajarkan PAI kepada peserta didik Gen Z dan Alpha? A. Rentang perhatian lebih pendek sehingga membutuhkan variasi metode pembelajaran yang lebih dinamis. B. Kesulitan siswa dalam mengakses informasi digital. C. Tingginya ketergantungan pada teknologi sehingga membutuhkan keseimbangan antara digital dan interaksi langsung. D. Kesulitan siswa dalam beradaptasi dengan platform pembelajaran digital. E. Kurangnya motivasi siswa dalam memahami konsep Islam jika tidak dikaitkan dengan kehidupan yang nyata. Jawabannya adalah A. Rentang perhatian yang lebih pendek sehingga membutuhkan variasi metode pembelajaran yang lebih dinamis. 42. Bagaimana cara guru PAI menyesuaikan metode pembelajaran dengan gaya belajar peserta didik generasi Z? A. Menggunakan pendekatan flip classroom agar siswa lebih aktif dalam mengeksplorasi materi. B. Memberikan tugas berbasis hafalan tanpa mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. C. Memanfaatkan media sosial sebagai sarana diskusi interaktif mengenai nilai-nilai Islam. D. Menghindari teknologi dalam pembelajaran agar tidak mengganggu fokus siswa. E. Menggunakan podcast dan video interaktif sebagai alat bantu dalam memahami konsep PAI. Jawaban nomor 42 yaitu A. Menggunakan pendekatan flipped classroom agar siswa lebih aktif dalam eksplorasi materi. Nomor 43.
Apa dampak terbesar dari karakteristik generasi alfa terhadap pola pembelajaran PAI? A. Meningkatkan kebutuhan akan pembelajaran berbasis pengalaman dan teknologi digital yang lebih canggih. B. Berkurangnya minat terhadap pembelajaran yang berbasis kolaboratif. C. Adanya preferensi terhadap pembelajaran yang lebih individual dan berbasis eksplorasi digital. D. Kesulitan siswa dalam memahami konsep Islam tanpa bimbingan langsung dari guru. E. Kecenderungan untuk lebih mudah memahami konsep abstrak melalui media digital interaktif. Jawaban nomor 43 yaitu A. Meningkatkan kebutuhan akan pembelajaran berbasis pengalaman dan teknologi digital yang lebih canggih. 44. Bagaimana peran utama seorang guru profesional dalam menghadapi perkembangan AI dalam pembelajaran PAI? A. Mengandalkan teknologi AI tanpa melakukan interaksi langsung dengan siswa. B. Menyesuaikan strategi pembelajaran dengan perkembangan teknologi agar tetap relevan dengan kebutuhan siswa. C. Menghindari penggunaan AI karena dikhawatirkan menggantikan peran guru dalam pembelajaran. D. Memanfaatkan AI sebagai alat bantu untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, bukan menggantikan peran guru. E. Menggunakan AI untuk memberikan umpan balik otomatis kepada siswa dalam memahami konsep Islam. Jawaban nomor 44 yaitu D. Memanfaatkan AI sebagai alat bantu untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, bukan menggantikan peran guru. Nomor 45. Apa tantangan utama bagi guru PAI dalam mengintegrasikan AI dalam pembelajaran? A. Ketergantungan penuh pada AI tanpa mempertimbangkan pendekatan humanistik dalam pembelajaran. B. Kurangnya pemahaman tentang bagaimana AI dapat digunakan secara efektif dalam pembelajaran. C. Adanya resistensi dari sebagian guru dalam mengadopsi teknologi AI karena faktor kebiasaan. D. Keterbatasan akses terhadap teknologi AI yang berkualitas di beberapa sekolah. E. Ketidakmampuan AI dalam mengajarkan aspek spiritual dan afektif dalam PAI. 45. Jawabannya yaitu B. Kurangnya pemahaman tentang bagaimana AI dapat digunakan secara efektif dalam pembelajaran. 46. Bagaimana AI dapat membantu guru dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PAI? A. Menggunakan AI secara eksperimen tanpa memahami prinsip pedagogik yang mendasarinya. B. Memberikan rekomendasi materi yang dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. B. Menggantikan peran guru dalam menyampaikan seluruh materi pembelajaran. D. Membantu guru dalam melakukan analisis data hasil belajar untuk meningkatkan strategi pengajaran. E. Menggunakan chatbot AI untuk menjawab pertanyaan siswa terkait pemahaman materi PAI secara interaktif. Jawaban nomor 46 yaitu B. Memberikan rekomendasi materi yang dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. 47. Bagaimana guru PAI dapat mempertahankan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran berbasis AI? A. Menghindari penggunaan AI dalam pembelajaran PAI karena dianggap tidak relevan dengan nilai-nilai agama. B. Mengembangkan modul pembelajaran berbasis AI yang tetap mengacu pada prinsip-prinsip ajaran Islam. C. Mengandalkan AI sepenuhnya untuk mengajarkan nilai-nilai keislaman tanpa intervensi guru. D. Menggunakan AI sebagai alat bantu tanpa meninggalkan peran utama sebagai pendidik nilai dan akhlak. E. Mengintegrasikan konten Islami ke dalam platform digital yang berbasis AI. Jawaban nomor 47 yaitu D. Menggunakan AI sebagai alat bantu tanpa meninggalkan peran utama sebagai pendidik nilai dan akhlak. 48. Bagaimana seorang guru PAI profesional di era digital dapat meningkatkan kompetensi dalam penggunaan AI? A. Mempelajari dan mengadaptasi model pembelajaran digital yang sudah berhasil diterapkan di sekolah lain. B. Mengandalkan pengalaman pribadi tanpa belajar lebih lanjut tentang AI dalam pendidikan. C. Berkolaborasi dengan ahli teknologi untuk mengembangkan metode pembelajaran berbasis AI. D. Mengikuti pelatihan dan sertifikasi teknologi pendidikan berbasis AI. E. Menggunakan AI tanpa memahami prinsip pedagogik yang mendasarinya. Jawaban nomor 48 yaitu D. Mengikuti pelatihan dan sertifikasi teknologi pendidikan berbasis AI. 49. Bagaimana peran teknologi AI dalam membantu asesmen pembelajaran PAI?
A. Mempermudah analisis hasil belajar siswa melalui sistem evaluasi otomatis berbasis AI. B. Menghapus peran guru dalam menilai pemahaman dan akhlak siswa. C. Menggunakan AI untuk memberikan umpan balik langsung terhadap jawaban siswa dalam kuis interaktif. D. Mengandalkan AI tanpa adanya verifikasi dari guru terhadap hasil asesmen. E. Memanfaatkan AI untuk mendeteksi pola kesulitan belajar siswa dan memberikan rekomendasi solusi. Jawaban nomor 49 yaitu A. Mempermudah analisis belajar siswa melalui sistem evaluasi otomatis berbasis AI. Nomor 50, nomor terakhir. Apa dampak negatif yang mungkin muncul jika guru tidak memahami peran AI dalam pembelajaran? A. AI secara otomatis dapat menggantikan peran guru dalam mendidik akhlak siswa. B. Guru mengalami kesulitan dalam menyesuaikan metode pengajaran dengan perkembangan teknologi. C. Pembelajaran berbasis AI akan sepenuhnya menggantikan model pembelajaran tatap muka. D. Kurangnya efektivitas dalam penggunaan teknologi sehingga pembelajaran tidak optimal. E. Guru menjadi kurang relevan dengan kebutuhan belajar siswa di era digital. Jawabannya adalah B. Guru mengalami kesulitan dalam menyesuaikan metode pengajaran dengan perkembangan teknologi. Demikian Bapak Ibu, prediksi berkenaan dengan tes akhir modul pedagogik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu. Kami doakan Bapak Ibu semua diberikan kelancaran, kemudahan, dan kesehatan dalam menyelesaikan pendidikan profesi guru PPG sampai kemudian nanti memperoleh sertifikat pendidik, dan mudah-mudahan sertifikat pendidik yang Bapak Ibu peroleh nantinya bermanfaat bagi Bapak Ibu, keluarga, dan tentunya akan berdampak kepada pendidikan Indonesia karena Bapak Ibu menjadi guru yang profesional. Demikian Bapak Ibu kisi-kisi ataupun prediksi berkenaan dengan soal tes akhir modul pedagogik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.